Kembali lagi di program Ruang Tamu MGS TV dan masih ngobrol-ngobrol bersama Wakil Ketua DPRD Jawa Barat yaitu Bapak Haji Iwan Suryawan SOS. Kita kembali lagi nih Pak, soal pembahasan tadi yang sudah Bapak sedikit ungkapkan, peningkatan program kesejahteraan rakyat indikatornya itu ada kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, kemiskinan, serta sosial. Itu kan masing-masing sudah punya job desk-nya masing-masing, entah itu kota ataupun kabupaten gitu ya Pak ya. Nah, yang didorong, program yang akan didorong itu seperti apa tadi sudah dijelaskan. Kalau misalkan untuk masalah kesehatan sendiri, itu sekarang sudah diwajibkan semua masyarakat memiliki yang namanya BPJS. Nah, kalau dari Bapak sendiri ini untuk melihat apakah memang program dari pemerintah ini sudah tepat sasarankah untuk masyarakat atau gimana nih Pak? Iya, terkait dengan masalah kesehatan ini sebetulnya aspeknya sungguh sangat luas ya. Tapi yang sebetulnya yang sekarang lagi hits yang menjadi perhatian dari pemerintah itu adalah tentang stunting kan. Nah, stunting ini juga tidak hanya ansih dilakukan oleh kesehatan, tetapi juga multisektor yang ada. Nah, disitulah kenapa di Dewan itu ada yang namanya komisi-komisi. Iya. Nah, komisi ini ada komisi 1, 2, 3, 4, 5. 1 tentang pemerintahan, 2 tentang perekonomian, pertanian, kemudian komisi 3 tentang BUMD, ke komisi 4 tentang infrastruktur, dan komisi 5 tentang Kesra. Nah, masalah-masalah yang tadi ini biasanya dibahas di komisi 5. Nah, komisi 5 ini nanti mitranya adalah dinas-dinas terkait untuk merumuskan program-program apa yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan kesehatan tersebut. Nah, berikutnya dari situ dirumuskan menjadi program ke lapangan yang nanti dilaksanakan oleh dinas terkait. Nah, kemudian dinas kesehatan lah katakan demikian itu berdasarkan anggaran yang telah disepakati untuk mengerjakan itu. Nah, nanti di lapangan dengan kota dan kabupaten baru program itu nyambung dengan kota dan kabupaten juga. Nah, jadi mengatasi masalahnya itu secara kolaborasi dan bersinergi antara satu sama lainnya, antara kota dan provinsi, dan juga kami sebagai orang yang ditugasi untuk mengawasi program-program itu berjalan, tentunya kita lakukan berbarengan dengan kondisi tersebut. Nah, jadi banyak sekali masalah-masalah terkait tadi ya, tadi BPJS kan alhamdulillah sekarang sudah mulai baik, tinggal beberapa kota, 3 kota kalau nggak salah tentang yang belum UHC itu, tapi semuanya sepertinya sih kita bisa selesaikan hingga semua tercover lindungan kesehatan masyarakat itu di rumah sakit ketika dia berhubungan dengan rumah sakit. Nah, kemudian masalah stunting juga ini juga kolaborasi dengan bidang atau dinas-dinas yang lain juga sama-sama, dan ini yang kita akan tekan angka stunting di Provinsi Jawa Barat. Belum lagi ya kita juga sekarang harus mendukung program pemerintah tentunya kan, pemerintah pusat yang harus harus kita sukseskan gitu. Nah, ini nanti kan nunggu nih Pilgub siapa lagi gubernurnya. Oh iya. Nah, ini juga nanti akan kolaborasi lagi dengan itu. Tapi artinya semua tidak akan lepas dari rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah di sebuah kota dan kabupaten dan juga provinsi gitu. Nah, ini juga nggak boleh lepas dari itu, karena itu yang akan dijalankan program-program yang telah ditetapkan di dalam RPJPD dan RPJMD tentunya yang ada di itu, dan dalam tahunannya dalam bentuk APBD. Ya, seperti yang juga kita tahu bahwa kemarin juga saya sempat membacakan beritanya bahwa Kabupaten Bogor sendiri itu ada salah satu kabupaten yang memang memiliki angka stunting paling tinggi, dan ternyata begitu ditelusuri itu ternyata salah input data. Nah, kalau misalkan hal seperti itu gimana tuh Pak cara ininya? Ya, artinya kan masalah? Kalau masalah data segera perbaiki dan sampaikan apa adanya, bukan ada apanya. Jadi apa yang terlihat, apa yang sesuai dengan datanya masukkan, jangan sampai angka itu dibuat baik sementara kosong gitu. Nah, itu artinya nanti akan membuat kebijakan yang salah gitu. Nah, ini penting ya melakukan cross check ke lapangan itu. Nah, mengapa Dewan selalu melakukan pengawasan ke lapangan ketika itu untuk mengecek benar nggak program itu dilaksanakan. Pentingnya ada reses bagi anggota Dewan itu mungkin ya? Salah satunya. Baru 9 kan, nanti yang lainnya ada banyak gitu. Untuk melihat dan mendengar langsung seperti apa permasalahan yang ada, bukan cuma sekedar mendengar, oh ya udah ini saya bikin deh ininya gitu. Enggak. Tapi kalau misalkan tanpa turun langsung kan tidak tahu seperti apa gitu. Ya, turun langsung bisa langsung ke masyarakat atau dengan dinas terkait di daerah kita bisa komunikasi dengan mereka
untuk mendapatkan input bagi kita, karena masukan-masukan inilah yang akan kita rumuskan dalam kebijakan bekerja sama dengan provinsi. Itu untuk kesehatan sendiri. Kalau dari pendidikan nih Pak, untuk sektor pendidikan seperti yang kita tahu kemarin yang namanya banyak problematika dari emak-emak segala macam yang susah karena zonasi. Nah sekarang kedepannya apakah memang masih akan diberlakukan atau gimana? Selama peraturan itu di pusat tidak berubah, belum berubah, maka sistem itu bisa terus dilakukan. Kecuali kita menyampaikan hasil kajian kita terkait dengan masalah PPDB ini contoh kasus masalah PPDB, masalah zonasi ini, itu dengan kajian-kajiannya kita harus sampaikan ke pemerintah pusat. Tolong dikaji ulang tentang zonasi ini. Zonasi mungkin bisa diberlakukan ketika sekolah-sekolah ini sudah rata di seluruh daerah gitu. Ya karena banyak kalau misalnya kita lihat dari Kabupaten Bogor sendiri ada beberapa daerah yang memang tidak memiliki sekolah negeri. Betul. Sehingga ya itulah jadi carut marut. Ya kadang saya juga kan sulit mengadvokasi pada daerah-daerah tertentu memasuk negeri sulit karena dari jarak dari rumah dia ke sekolah aja udah jauh. Sementara yang diterima mungkin sekitar 0,4, 0,5 kilometer gitu kan. Sementara dia posisinya sangat jauh. Dan seputar dia nggak ada sekolah gitu. Memang ketika pertama kali saya jadi anggota Dewan Provinsi di tahun 2019, Dinas Pendidikan itu punya PR bahwa masih memerlukan 450 sekolah SMA SMK baru di Jawa Barat. Nah tentunya ini PR besar. Itu tuh mungkin baru menutupi semua kecamatan ada sekolah SMA misalnya ya, atau SMK gitu kan. Tapi kan sekarang skupnya udah bisa jadi sekian kelurahan satu SD, SMA, SMK misalnya. Daya jangkaunya harus itu. Tapi kalau semua berpikir harus masuk sekolah negeri juga nggak akan mungkin sih. Ya. Karena existingnya sekolah SMP itu lebih besar daripada kondisi SMA, SMK yang ada di salah satu kota. Contoh Kota Bogor. Ada SMP sekitar 20 ya, atau 21 SMP. Itu baru negerinya ya, bukan swastanya. Iya. SMA-nya hanya 10. Yang negeri? Yang negeri. Jadi tidak mungkin akan terpenuhi semua lulusan SMP itu masuk negeri gitu. Sementara keinginan warga, keinginan masyarakat pengen masuk negeri. Nah ini kan perlu edukasi ke orang tua. Wahai orang tua gitu kan, jatah yang untuk negeri ini sekian persen adanya. Karena daya tampungnya segini. Sementara lulusan SMP dengan 20 sekolah, katakannya 20 belum swasta ya. Kalau nanti swasta nambah banyak lagi. Berarti kan pertarungannya untuk masuk situ tuh berat gitu. Ditambah zonasi sekarang. Zonasi makin mengerucut gitu mungkin. Ya itu ya makanya dicari apa ya solusi untuk seperti itu. Ya kalau saya berpikir yang tadinya simpel aja. Udah semua nilai-nilai yang ada yang telah dimiliki dari semester 1, semester 6 di sekolah itu kan masuk ke Dapodik ya. Tinggal diurut kacang aja gitu. Kan nggak akan mungkin salah. Oh iya. Yang dari nomor 1 sampai 400 masuk SMA 1. Tapi saya bukan Menteri Pendidikan juga, saya jadi. Tapi kan tetap masih bersinggungan lah, apalagi Bapak. Oh iya, jadi yang ini akan terjadi nanti di bulan Juli akan ramai lagi. Iya. Nah saya pernah mengingatkan ketika di bulan itu kita selalu ada rame kan jadi pembicaraan. Setiap tahun pasti itu permasalahan yang sama ketika sebetulnya. Kita rame dan ketika kita diskusi, putuskan itu jadi kebijakan. Supaya jangan ketemu lagi nanti di bulan Juli tahun depan dan kita ribut lagi. Gitu. Jadi setiap tahun memang sebetulnya permasalahan yang sama. Udah yang gitu. Tidak tahu solusinya itu seperti apa gitu. Berulang dan kita bahas di solusi itu. Padahal ada ini oke terapkan gini. Tetapi lihat ke atasnya peraturan di atasnya ini ternyata masih gini peraturannya. Nah, jadi memang tidak bisa sembarangan bahwa ketika masyarakat mengadu atau mengeluh, Pak ini seperti ini tolong dong dibantu, yang nggak bisa langsung iya juga gitu karena memang harus tetap kembali lagi ke pusat ya Pak ya. Iya. Apalagi harus ada pencerahan ya ke masyarakat juga. Karena masyarakat kalau dalam masuk sekolah ini selalu memandang kalau ke anggota dewan bisa masuk gitu. Nah itu lebih pusing lagi gitu. Jadi udah ke anggota dewannya nggak bisa, nggak ada kebijakan itu gitu. Tidak ada istilah titipan gitu. Nggak ada. Karena untuk masuk itu cuma ada dua zonasi dan afirmasi. Lewatnya ini nggak ada, lewat yang ketiga anggota dewan nggak ada gitu. Nah sementara orang kalau udah lihat undang udah tenang masuk. Pan dia udah dipilih saya. Wah saya dimarahin habis sengkel gitu karena nggak bisa masuk. Ya nggak bisa tuh mau gimana lagi. Coba bayangkan sekarang, anak bapak itu pintar, anak saya bodoh. Tapi karena nitip, karena saya anak pejabat, saya masuk ke situ. Yang diusir anak bapak. Yang seharusnya gitu. Anak saya yang masuk, kenapa anak bapak yang masuk? Kan gitu. Berarti kan saya telah menjolimi
orang ini gitu, saya telah berbuat zalim. Ya nggak bisa gitu. Kecuali dia harusnya masuk dengan syaratan ini berlaku, kemudian nggak masuk karena sistem. Nah itu baru diadvokasi oleh kita bisa gitu. Jadi kalau memang zonasi mungkin tidak memungkinkan, cari alternatif yang lain. Nah itu tadi alternatif yang lainnya itu lewat anggota dewan, pusing kita. Nah ini yang ada kondisi ini. Artinya kita punya PR besar memahamkan ke masyarakat bahwa di mana wae sekolah, ari budakna pinter mah pinter gitu. Kalau anak itu emas ya emas gitu. Mau dimanapun sekolahnya, mau swasta mau negeri sebetulnya sama gitu ya. Saya juga minder dulu kuliah di Bogor nggak keterima. Ah parah yang ini mah katanya di IPB nggak terima kuliah tuh. Akhirnya saya kuliah di Pontianak, di Kalimantan, di hutan di mana gitu kan. Tapi pede aja kelas gitu kan. Kan yang penting ilmunya. Gitu yang penting ilmunya dan bagaimana penerapannya. Tapi Allah mah mal poho mal nggak akan salah mungkin. Ya tapi perjalanannya seperti itu. Artinya ayo kita lihat bahwa pendidikan itu juga bisa dirasakan oleh semua tanpa strata, tanpa tadi ya. Cuma tadi ada sebuah sistem di pemerintah yang harus kita ikutin gitu. Ya, jadi memang tidak bisa sembarangan juga meskipun anggota dewan punya kuasa. Yang mungkin kan kita berharap gitu dari menteri yang sekarang ya mengkaji kebijakan yang sedang berlaku ini. Siapa tahu ada yang tadi kebijakannya memudahkan masyarakat untuk masuk gitu. Itu yang diharapkan sebetulnya. Yang diharapkan itu gitu. Nah, itu yang mungkin kita berharap sekarang dengan pemerintahan sekarang khususnya di pendidikan supaya setiap tahun itu tidak ribut deh gitu. Kan sekarang tiba-tiba eksodus, saya pindah rumah ke dekat sekolah. Setahun sebelumnya. Ya kan supaya dia masuk. Makanya kemarin ramai kan di SMA 1. Oh iya yang sempat yang jarak cuma 200 meter. Tahu kan 200 meter apa dari SMA 1? Gang Selot, saudara-saudara. Banyak yang akhirnya menitip gitu, istilahnya nitip, sehingga begitu diselidiki, wah kok beda, kok tidak ada gitu ya. Ya itu dia. Jadi kan akhirnya praktek itu dilakukan karena tadi ingin masuk ke situ, caranya ya tadi mendekatkan itu. Gitu. Oke. Nah, kalau misalkan ngomongin soal dukungan infrastruktur nih Pak untuk kesejahteraan rakyat, apa yang menjadi tantangan dan apa yang akan diusahakan? Iya, tantangan infrastruktur ini kan dari sekian banyaknya kecamatan dan kota yang ada di Jawa Barat, memastikan bahwa jalan transportasi itu baik. Dan sekarang alhamdulillah beberapa ruang di dalam jalan-jalan yang ada di Jawa Barat sudah mulai membaik ya. Tol misalnya udah banyak kita bangun ya bersama dengan pemerintah pusat juga, termasuk Cisumdawu untuk menghubungkan dari Bandung ke Bandar Udara BIJB misalnya di sana, Kertajati dibangun, nanti bangun lagi dari Bandung ke Tasik dan segala macam. Ini kan untuk memudahkan. Ketika transportasi ini jalan maka pertumbuhan ekonomi pun akan menurun karena logistik akan lebih mudah berjalan seperti itu. Dan kemudian akses bisa lebih mudah. Tapi kalau jalannya jelek maka itu yang harus dilakukan. Mungkin kita akan kembangkan di Jabar Selatan ketika zaman akhir itu alhamdulillah sudah mulus ya. Terus di beberapa daerah ini harus terus diperhatikan. Belum nanti pengairannya, belum banyak hal lah untuk itu. Bukan cuma sekedar jalan doang, kalau untuk infrastruktur kan yang lain-lain juga hal gitu. Gitu. PR-nya juga lumayan. Lumayan banyak. Dan tapi itu kan tidak mungkin berdiri sendiri, pasti harus dengan pusat. Oh iya, nah kan selama 5 tahun menjabat gitu, itu memang bisa terselesaikan nggak sih Pak? Iya terselesaikan pada satu titik lain dia akan ada PR baru gitu. Tapi bukan berarti tidak menyelesaikan masalah. Kita harus akui di sini berhasil. Besok ada tantangan baru gitu kan, karena tuntutan berikutnya untuk mengatasi masalah pasti akan muncul lagi di tempat yang lain. Jadi setiap kali datang ke reses ke satu daerah, selesai yang ini tiba-tiba muncul lagi. Muncul. Tapi juga ada yang menangun juga terus itu. Tapi kalau ke Kesra pasti banyak yang itu juga. Tidak terselesaikan, tidak ada solusi. Bukan tidak ada solusi, ada solusi tapi ketemu lagi yang lain baru gitu. Angka kemiskinan, ada kemiskinan ekstrim, dikasih BLT, dikasih ini, terus ada lagi dan seperti itu. Itu kan terus dinamis. Terus menumpuk, tapi akhirnya kalau nggak dikerjain jadi numpuk, akhirnya berat. Nah semoga mungkin dengan Bapak yang kembali menjabat bisa terselesaikan satu persatu. Amin. Insya Allah tentunya nanti dengan eksekutifnya, dengan gubernur, dengan dinas-dinas harus tadi seiring seuyunan lah gitu ya. Siliasi dengan mereka. Ingat tadi, oke, yang ini kita bahas bareng ya, dan kita selesaikan. 1 checklist, 2 checklist. Jadi jelas gitu penyelesaiannya gitu. Ketimbang tadi pengen yang gede tapi setengah-setengah yang ada. Tongarau kusiku mencek orang Sunda. Iya benar. Jadi jangan semuanya deh, mendingan satu-satu ya, dulu tapi selesai gitu satu persatu untuk itu.
Oke pemirsa, jangan kemana-mana dulu Pak, nanti kita akan kembali ngobrol-ngobrol tetap di Ruang Tamu MGS TV.